setelah mangkir, Lisa Mariana akhirnya datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Lisa diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa Mariana memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ia hadir pada Jumat siang bersama dengan kuasa hukumnya John Boy Nababan. Dengan mengenakan kemeja putih bermotif hitam, Lisa siap memberikan keterangan pada penyidik Bareskrim Polri. Kehadiran Lisa kali ini setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan karena sakit. Sejumlah pertanyaan ditanyakan penyidik kepada Lisa yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Udah siap mental Kak Lisa? Lisa bersiap mau jahitin baju orang buat Lisa. Gimana mungkin Lisa? Lisa cantik. Lisa, gimana kabarnya? Udah siap mental Kak Lisa? Mungkin sampai ke depan mau seperti apa muara perkara ini? Oke, gitu ya. Siap belum Lisa? Iya, nanti diupdate lagi ya. Nanti diupdate lagi. Intinya doakan. Udah siap belum Lisa? Siap aja. Iya, siap aja. Doakan yang terbaik ya. Doakan yang terbaik aja ya. Terima kasih Mas. Karena udah sore ya. Lisa ada pesan-pesan disampaikan nggak? Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka, sudah ada rekan kami Ismalia Midasari langsung dari Bareskrim Polri. Ismalia, apakah pemeriksaan masih berlangsung? Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, pada saat ini, tepatnya pada pukul 16.30, pemeriksaan Lisa Mariana untuk dimintai keterangan sebagai saksi ini masih berlangsung. Dari pantauan kami, memang tadi Lisa datang bersama kuasa hukumnya ke Bareskrim, ini pukul 14.27 dan sekarang sudah menunjukkan 16.30. Ini berarti bertanda sudah 2 jam Lisa Mariana dimintai keterangannya untuk kasus pencemaran nama baik, dan dia ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 17 Oktober 2025 lalu, dan ini kali pertamanya Lisa datang ke Bareskrim dimintai keterangannya sebagai tersangka, Juno. Dan tadi juga Lisa bersama kuasa hukumnya ini tidak terlalu banyak bicara, mereka hanya membicarakan bahwa mereka siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan menjalani proses hukum yang ada. Dan Lisa juga tadi meminta doa untuk bisa diberikan kelancaran untuk pemeriksaan pada hari ini. Juno dan juga pemirsa, memang Lisa ini ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran kasus nama baik yang memang bermula ini karena memang kemarin Lisa menuding bahwa Ridwan Kamil ini sebagai ayah dari anaknya, dan sebenarnya juga Lisa ini dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober kemarin, namun Lisa tidak dapat menghadiri pemeriksaan tersebut dikarenakan sakit dan meminta penjadwalan ulang kembali antara tanggal 23 Oktober atau tanggal 20 Oktober, dan Lisa hadir pada hari ini. Dan juga Juno, kasus ini memang bermula saat Lisa menuding Ridwan Kamil merupakan ayah dari anaknya. Saat itu juga Ridwan Kamil merasa tidak terima dan merasa dicemarkan nama baiknya, lalu melaporkan kasus itu kepada Bareskrim Polri. Dan Bareskrim Polri pun sempat melakukan mediasi juga antara Lisa dengan RK, namun mediasi berakhir dengan deadlock atau tidak dicapainya kesepakatan. Dan juga kasus pencemaran nama baik pun ini naik ke dalam penyidikan dan juga bergulir hingga naik ke tingkat penyidikan, lalu penyidik menggelar perkara dan menetapkan Lisa sebagai tersangka. Sampai saat ini kami masih terus memantau jalannya pemeriksaan. Nanti kami akan update kembali kepada Juno dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan sebelumnya pemirsa, tersangka Lisa Mariana tidak memenuhi panggilan pertamanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Padahal penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaannya pada Senin 20 Oktober 2025. Senin 20 Oktober 2025, Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pemeriksaan.
Untuk menghormati proses hukum, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus, berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan D itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau Bank Sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin pemudanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk mengaudit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan.
justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK, karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari pejabat sendiri? Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dana Pemda yang disimpan di bank antara data miliknya dan Menteri Keuangan. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Kalau Jakarta baik di Kemendagri kami mengecek sendiri maupun di BI tidak ada perbedaan. Jumlah yang jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul timbul sampai dengan akhir Desember. Kami memperkirakan sampai dengan akhir Desember kurang lebih 16 sampai dengan 18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian saya malam kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta 10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu. Sehingga dengan demikian atau yang kurang bayar DPH-nya dibayar kan gitu ke Jakarta. Maka dengan demikian apa yang disampaikan Pak Menteri betul. Data nggak berbeda. Sekali lagi ya, betul data nggak berbeda. Jadi nggak ada polemik untuk Jakarta. Itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek itu